أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والكرماء وجلسائنا الأفاضل segenap pengurus dan jamaah Bapak Ibu semua jamaah Masjid Jami Syiar Islam yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi subuh yang berbahagia ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat afiat. Semoga sehat afiat ini bisa kita manfaatkan untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat merupakan ibadah termudah bagi kita umat akhir zaman. Dan juga bersalawat menjadi password agar kita tidak tersesat nanti menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Man siapapun nasiya yang lupa as-salata alayya membaca salawat untukku, faqad akhta'a maka orang itu akan tersesat atau salah jalan ila tariqil jannah sampai ke surganya Allah. Dan semoga kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah di hampir penghujung bulan Rajab, tanggal 24 atau 25 Pak? 24 atau 23? Lah terserah. Pokoknya ntar kalau di masjid udah ada sahur berarti udah Ramadan gitu. Bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan istimewa, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Inna iddatasy syuhuri indallah, bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah 12 syahra, itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang tercantum dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, masa penciptaan langit dan bumi. Minha, sebagian dari 12 itu arbaatun, ada 4 hurumun yang istimewa. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Dan di saat mulai dari awal Ramadan, doa yang sangat masyhur, bahkan kalau di ibu-ibu majelis taklim itu kayaknya jadi lagu wajib. Ya Bu ya? Asal bulan Rajab pokoknya ada lagu wajib. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau mak-mak biasanya mah dinyanyiin ya. Allahumma barik lana. Nyangut ngapa ah? Apa belum ada kopi apa? Fi Rajab wa Sya'ban Allahumma barik lana fi Rajab
رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا Allah Allah ya Rasulullah. Ini doa banyak dicantumkan oleh para penulis kitab-kitab terdahulu. Di antaranya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam tulisan kitab Al-Ghunyah. Kemudian ada ditulis dalam Musnad Ahmad, kitab Musnad Ahmad. Juga ada dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Walaupun dari sisi sanad diduga hadis ini dhaif. Tapi walaupun dhaif, karena isinya doa, silahkan untuk kita amalkan. Kemudian juga yang kedua, peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi setahun sebelum peristiwa hijrah, atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 52 tahun. Peristiwa ini diawali dengan meninggalnya orang-orang yang menjadi backing Rasulullah. Pertama, istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Beliau yang menjadi support pertama perjuangan Rasulullah. Pada tahun itu diambil oleh Allah, dipanggil kembali oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya enggak selang lama, paman beliau Abu Thalib. Walaupun dalam sejarah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Abu Thalib ini paman Rasulullah, besan Rasulullah, tetapi sampai akhir hayatnya belum pernah menyatakan diri sebagai muslim, artinya belum bersyahadat. Tetapi perjuangannya luar biasa, Pak. Abu Thalib ini orang yang berdiri di barisan paling depan ketika ada orang yang menghina Rasulullah. Tapi beliau sendiri belum pernah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika Abu Thalib ini meninggal, Rasulullah itu kalau bahasa kita sedihnya enggak ketulungan, Pak. Ya Allah, ini paman saya, ini besan saya, orang yang mati-matian membela perjuangan saya, tapi kenapa sampai akhir hayat belum engkau takdirkan untuk bersyahadat? Waduh, nah ini nih. Iklan dulu, Bu. Iklannya didukung oleh kopi. Alhamdulillah. Melek nih kalau begini. Namanya iklan, iklan dulu dah pokoknya. Saat Abu Thalib ini meninggal, Rasulullah itu kesedihannya luar biasa, Pak. Kalau bahasa kita ya tadi, ya Allah ini paman saya. Paman, wong Abu Thalib itu saudara sekandung dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah. Besan, karena Abu Thalib punya anak laki-laki namanya Ali, kemudian dinikahkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Paman sekaligus besan. Tapi sampai beliau meninggal belum dikehendaki oleh Allah untuk bersyahadat. Orang yang perjuangannya luar biasa dalam membela Islam, tapi dia sendiri nggak Islam. Itu di masyarakat sekarang banyak, Pak, kita jumpai. Semangat bangun masjidnya luar biasa, tapi begitu masjid jadi nggak pernah ke masjid. Ada yang begitu ya? Tapi di sini mah enggak lah ya, jamaahnya penuh gini kok. Loh, ada, Pak. Kadang orang bangun masjid itu kayak orang bikin kurung batang. Kalau di daerah Kerawang, Cikampek itu kan kurung batang sekali pakai. Begitu diumumin ada tetangga meninggal, rame-rame bikin kurung batang. Tapi begitu kurung batang itu jadi, yang masuk berapa orang? Satu. Itu yang paling semangat itu suruh masuk, nggak mau. Lah itu ada orang model ini kayak model Abu Thalib, Pak. Memperjuangkan Islam, tapi dia sendiri nggak Islam. Memperjuangkan masjid, tapi begitu masjid jadi, blas. Kadang sholat setahun 2 kali, nungguin Bang Dul
Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun sholatnya di sono di luar. Padahal masjid dia yang bangun, bukan dia, maksudnya dia semangat bangunnya. Lah Abu Thalib itu model kayak begitu, Pak. Maka ketika Abu Thalib ini meninggal, Rasulullah ya kayak bahasanya protes sama Allah. Lah dalam protesnya ini kemudian ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Paman, besan, pelindung, pembantu yang membantu syiarnya Islam. Gimana enggak cintanya Rasulullah sama Abu Thalib? Tapi walakinnallaha yahdi man yasha, Allah yang akan memberi hidayah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Kita alhamdulillah warga Cipucang 3 jauh dari masa kenabian, hampir 15 abad dari masa kenabian. Tinggal kita jauh dari sumber datangnya Islam, tapi hidayah Allah turun pada kita. Ini anugerah yang luar biasa. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah zat yang paling mengetahui siapa-siapa yang akan memperoleh hidayah. 2 orang yang membantu perjuangan Rasulullah diwafatkan, diambil dalam waktu yang berdekatan. Maka Rasulullah sedih luar biasa. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Lah kalau bahasa kita, untuk mengurangi kesedihan Rasulullah inilah diajak jalan-jalan, refreshing. Refreshingnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Survei surga neraka. Nah kalau orang sini paling refreshingnya ke Puncak, ya, ke Bandung paling. Ini refreshingnya nggak tanggung-tanggung, diajak malaikat Jibril survei neraka, surga. Nanti yang ngisi tempatin siapa, yang tinggal di siapa, itu Rasulullah udah diajak sono. Lah peristiwa ini diabadikan dalam ayat Quran yang sangat masyhur. Hampir setiap tahun kita mungkin ketika memperingati acara ini, ayat ini selalu dibacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula al-ayat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini diawali dengan kalimat tasbih subhan. Ketika Allah atau dalam Al-Quran menyampaikan ayat yang berisi sejarah, diawali dengan kalimat tasbih subhana, itu akan menceritakan sesuatu yang akal manusia pada saat sejarah itu terjadi nggak nyampe, Pak. Maka memakai subhana, maha suci Allah. Kalau dalam ilmu balaghah namanya lita'ajjub, untuk menunjukkan sesuatu peristiwa yang besar, yang luar biasa. Bagaimana nggak luar biasa perjalanan yang ribuan kilometer hanya ditempuh dalam waktu sebagian malam. Kalau kita ngelihat di Google, Pak, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 2100 sekian kilo. Saat itu perjalanan tercepat ditempuh dalam waktu sebulan. Lah ini ditempuh hanya sebagian malam. Belum lagi perjalanan dari Aqsa ke Sidratul Muntaha balik lagi. Saat itu akal nggak nerima, nggak mungkin. Saat itu, tapi sekarang untuk melogikakan peristiwa Isra Mi'raj sesuatu yang sangat mudah. Kita ambil contoh gampang-gampangan, Pak. Jam dinding. Kok beda ya? Ono jam 12 kurang 10 ono. Oh, ini waktu sono, ini waktu sini. Jam dinding, Pak. Itu jarum kan ada 3 tuh. Yang kecil itu lincah, Pak. Terus kemudian yang agak tinggi, panjang, sedang-sedang. Nah, kalau yang gemuk, pendek itu yang biasanya jalannya lama. Yang gambarin orang ya begini. Jam dinding, Pak. Nah, jarum yang pendek itu misalnya dari 12 sampai ke 12 lagi butuh waktu 12 jam. Benar, Pak ya?
Jam dinding itu yang jarum pendek itu misalnya itu di angka 6, nanti akan sampai ke angka 6 lagi butuh waktu 12 jam. Sekarang jam 6 pagi, nanti akan sampai angka 6 lagi jam 6 sore, 12 jam. Itu kalau jam dinding muter sendiri. Coba itu jam dinding kita copot, wong kita yang beli pakai duit kita, jarum yang paling pendek kita puter. Seret. Butuh waktu berapa menit? Sedetik ya. Itu jarum yang gemuk, itu kita puter set. Cuman 1 menit nyampe ke angka 6 lagi. Nggak butuh waktu 12 jam. Lah itu untuk melogikakan Isra Mi'raj. Kalau Rasulullah jalan sendiri, Pak, dari Haram ke Aqsa sebulan, belum balik lagi ke Aqsa ke Haram sebulan lagi, 2 bulan. Belum ke yang ke Sidratul Muntaha balik lagi. Itu seperti jam kalau jalan sendiri. Lah ini Rasulullah bukan beliau jalan sendiri tapi dijalankan. Ayat selanjutnya alladzi asra, ialah Allah yang telah menjalankan hambanya. Berarti yang menjalankan Allah, ibarat jam dinding kita yang muter. Lah yang punya bumi ini Allah, yang punya alam raya ini Allah. Terserah Allah, Rasulullah mau dijalanin, dipindahin kemana-mana dalam jangka waktu berapapun, yo bisa. Wong yang punya alam raya ini Allah. Ini untuk melogikakan Isra Mi'raj. Contoh lain, umpama kita pagi ini mau berangkat ke Bandung, kebetulan di kantong baju ini ada semut. Kita berangkat ke Bandung, nyampe ke Bandung jam 10, jam 11 sore acara selesai, balik lagi ke Cipucang sih. Semut turun itu dari kantong, dia ngomong ke teman-temannya, "Mut, saya hari ini dari Bandung." Kata semut yang lain, "Ah, ngayal lu. Mana bisa lu jalan dari sini ke Bandung balik lagi jam segini udah nyampe." "Oh, kalau saya jalan sendiri," ini kata semut, "kalau saya jalan sendiri berbulan-bulan dari sini ke Bandung balik lagi ke Cipucang. Lah saya tadi nempel di kantongnya Pak Ustadz Rohman." Lah beliau naik bis, apalagi naik kereta yang katanya super cepat itu. Apa? Wush gitu. Ya, wush. Iya nempel di kantong. Lah kantongnya dipakai Pak Ustadz Rohman. Pak Ustadz Rohmannya nebeng ke kereta cepat. Wush. Bentaran balik lagi ke sini bisa. Wong semut ini nempel ke kantong baju. Kalau semut jalan sendiri lama. Sama kalau Rasulullah jalan sendiri 2 bulan belum tentu nyampe, Pak. Tapi ini yang menjalankan Allah. Ibarat semut tadi nempel di kantong baju kita, bentaran juga nyampe. Ini logika Isra Mi'raj. Maka dalam agama, kalau kita belajar ilmu usul fikih itu ada namanya ta'abbudi, ada namanya ta'aqquli. Ta'abbudi itu segala yang ada dalam agama kita yang kita diperintahkan untuk ya udah percaya aja. Dari sononya begitu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Wis pokoknya kita percaya aja. Itu namanya ta'abbudi. Peristiwa Isra Mi'raj dulu bagi para sahabat ta'abbudi, ya udah kita percaya aja. Wong ini yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sesuatu yang ta'abbudi yang harus kita percaya tanpa perlu pakai mikir. Seiring dengan berjalannya waktu, peristiwa yang ta'abbudi itu berubah menjadi ta'aqquli. Ta'aqquli itu sesuatu yang bisa diakal atau dilogikakan dengan akal sehat. Seperti tadi Isra Mi'raj dulu bagi para sahabat, ya wes lah kita terima. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq, pokoknya saya membenarkan ini. Sahabat yang lain percaya. Tapi kemudian setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, segala yang ada dalam ajaran Islam itu tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern atau akal sehat. Contoh, dulu para sahabat ketika dinasehatin oleh Rasulullah, para sahabat kalau minum minuman panas begini jangan ditiup. Para sahabat sami'na wa ta'na, siap ya Rasul, kami ikuti dan kami dengar dan kami ikuti.
Ini namanya ta'budi, Pak. Pokoknya nggak perlu mikir, pokoknya asal didhawuhi, diperintah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kemudian setelah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun umat Islam berkembang ilmu teknologi, meneliti itu hadis. Kenapa nabinya umat Islam melarang minuman ditiup? Karena ternyata dalam sistem pernapasan kita ini ada oksigen yang masuk untuk kebaikan tubuh, ada yang racun dikeluar, zat karbon. Lah kalau ini yang zat karbon ini yang racun, mengandung racun kok kita tiupkan, maka sama saja minuman kita ini ditambahi racun. Ini namanya ta'akuli, sesuatu yang masuk akal. Contoh lain, ini mau minuman gak ada tutup, baru kita minum dikit kecemplungan laler. Rasulullah memerintahkan lelepin itu laler, kemudian ambil, buang, silahkan diminum. Dulu para sahabat ketika mendengar ini, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya ikuti ya Rasulullah. Udah. Tapi begitu ilmu teknologi maju, dipelajari kenapa nabinya orang Islam, tapi sayangnya yang meneliti rata-rata bukan orang Islam, Pak. Yang meneliti kejadian-kejadian ini bukan orang Islam. Kenapa nabinya orang Islam kok laler yang kecemplung minuman malah disuruh lelepin sekalian, kemudian baru dibuang, kemudian baru suruh minum? Diteliti, Pak. Ternyata di dalam sayap laler yang satu ada obat, satu ada penyakit. Kalau nyemplung cuma sebelah, dikhawatirkan yang nyemplung cuma penyakitnya. Maka dilelepin sekalian, kalau penyakit nyemplung, penawarnya nyemplung, maka menjadi netral kembali. Silahkan diminum. Ini namanya ta'akuli, sesuatu yang masuk akal. Ketika dulu umat Islam diperintahkan untuk puasa, para sahabat ya sami'na wa ata'na. Setelah ilmu teknologi maju diteliti, kenapa umat Islam dalam setahun ada sebulan disuruh berpuasa, dalam seminggu ada Senin Kemis, dalam sebulan ada Yaumul Bid. Ternyata dalam sistem pencernaan kita ini butuh istirahat. Kalau dalam setahun nggak pernah istirahat, cepet rusak ini mesin. Nah sekarang diadopsi dalam ilmu medis, orang yang mau menjalani operasi diperintahkan untuk puasa. Ini ta'abudi yang menjadi ta'akuli. Sesuatu yang dulunya para sahabat hanya siap sami'na wa ata'na, tapi kemudian setelah berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, menerima itu bukan hanya yang penting saya dengar, saya ikuti, tapi juga dilogikakan masuk akal. Begitupun peristiwa Isra dan Mi'raj. Apalagi sekarang, Pak, sholat pun diteliti. Kenapa sholat sunnahnya ngangkat tangan, kenapa rukuk, kenapa sujud. Ternyata dalam penelitian, saya pernah baca dalam satu buku, dalam setiap gerakan sholat itu ada, kalau bahasa kita kayak gerakan senam yang membawa kesehatan buat kita. Ini artinya bahwa Islam itu ajarannya semuanya sejalan dengan akal sehat. Begitupun peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, dalam ayat tersebut Rasulullah itu tidak berjalan sendiri, tetapi Allah yang menjalankan. Maka redaksi ayatnya Alladzi asra, Allah lah zat yang menjalankan bi abdihi, dengan hambanya. Kalau dalam ahli tafsir dikatakan kenapa enggak langsung bi Muhammad, tapi atau tidak bi Rasuli, tapi kok bi abdihi? Redaksinya enggak pakai subhanalladzi asra bi Muhammad, enggak. Subhanalladzi asra bi rasulihi, ya enggak. Maha suci Allah yang telah menjalankan rasulnya, enggak. Menjalankan Muhammad, enggak. Tapi menjalankan abdi, hambanya. Ini menunjukkan ayat ini bahwa betapa lemahnya kita umat manusia ini sebagai seorang hamba. Seorang hamba itu adalah yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Rasul saja, orang yang paling dekat dengan Allah, disebutnya hamba, apalagi kita. Kemudian dalam ayat lanjutnya lailan, di waktu malam. Maka para ulama mendefinisikan Isra itu
adalah berjalan pada waktu malam. Jadi bapak kalau misalnya pamit sama istri, mak saya mau isra. Mana pak isra? Isra itu jalan di waktu malam, ya keliling, ya tak mana kek isra. Itu secara tekstual. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian alladzi barakna haulah, yang sekitar jarak yang ditempuh Haram Aqsa yang diberkahi. Nah, kadang ada yang mempertanyakan, Pak, diberkahi kok perang terus? Kalau diberkahi itu adem, ayem, gemah, ripah, loh, jenawi, kerto tentrem, kerto raharjo. Lah ini kok malah perang terus? Kalau yang Masjidil Haramnya sih aman. Lah yang Masjidil Aqsa itu katanya dalam Qur'annya barokna haulah, kami berkahi yang sekitar perjalanannya itu. Tapi ternyata pertanyaannya, kenapa Palestina Masjidil Aqsa sampai sekarang ribut perang? Akhir-akhir ini bahkan kayaknya di berita kita lihat ribuan yang udah menjadi korban. Lah keberkahannya di mana? Lah ini kita ini terkadang masih kurang tepat dalam memaknai berkah. Sehingga kayaknya berkah itu kalau banyak duit, usahanya lancar, harta melimpah di mana-mana. Lah kalau itu jadi ukuran berkah, Pak, Korun orang yang hidupnya paling berkah. Korun itu orang paling kaya fenomenal. Ia ditenggelamkan oleh Allah di bumi Mesir sono. Lah orang Cipucang sini kalau mau bikin pondasi kok nemu emas segini, mas, setutup, bilangnya harta karun. Lu yang gotong dari Mesir ke sini siapa? Ini maksudnya betapa fenomenal kekayaannya Korun. Maka kalau berkah kok ukurannya kaya, Korun orang hidupnya paling berkah. Berarti sebaliknya orang miskin gak berkah. Loh, Nabi Isa itu hidupnya termiskin di dunia, Pak. Seandainya dulu sezaman dengan Roma Irama, udah dinyanyiin nama Roma Irama itu, Pak. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku. Untung gak sejaman sama Roma Irama. Kalau kadang ada syair-syair yang katanya Nabi Ayub miskin, bukan. Nabi Ayub itu masih punya rumah, masih punya istri, masih punya anak. Nabi Isa rumah gak punya, istri gak punya, anak gak punya. Ya tadi, langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Apakah Nabi Isa hidupnya gak berkah? Bukan. Kemudian ada yang mengartikan berkah itu kalau selalu sehat. Nah, kalau sehat ukuran berkah, Fir'aun orang yang hidupnya paling berkah. Kalau kita dalam baca sejarah, Fir'aun itu dari lahir merocot sampai ditenggelamkan di Laut Merah gak pernah sakit. Makanya kalau orang Cipucang sini mulai dari dulu muda sampai sekarang kok gak pernah sakit, bahaya. Jangan-jangan ada keturunan. Nah iya, maka kalau yang dikasih sehat, dikasih sakit, alhamdulillah. Ngaji baru setengah jam, kaki udah semuten, ya wis nyelonjor, pinggang pegel, ya wis aus minum. Nah iya, wong kita kok ukuran berkah itu bukan kok selalu sehat, bukan hanya harta berlimpah, karir, enggak. Maka ini di mana letak keberkahan yang barokna haulah, yang Masjidil Aqsa yang sampai saat ini perang terus ini? Seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan kullu ma yazidukum fi ta'atillahi ta'ala wa hiya al-barakah. Setiap kondisi apapun yang menyebabkan kita menjadi lebih taat kepada Allah, itulah yang disebut dengan berkah atau barokah. Kita lihat dari berbagai macam media. Palestina walaupun negerinya diguncang perang dari tahun 48 kalau nggak salah, sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Tetapi anak-anak baru umur puluhan tahun, bahkan belum 10 tahun, banyak yang pada hafal Quran.
ibadahnya walaupun bom dar-dor nggak kendor. Lah kita udah umur segini baca Al-Kafirun aja kadang muter. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Kadang ngimami baca wal asri ujung-ujungnya ketuker sama watini. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ketuker. Padahal negeri kita negeri damai, negeri aman. Kita ke masjid, kita ke mushola, mau ngaji berapa kali nggak ada halangan. Tetapi kenapa kita ini kayaknya dalam beragama itu stagnan, Pak? Ya gitu-gitu aja. Lah padahal di Palestina perang terus-terusan. Kalau kita lihat Pak, anak-anak udah baru umur 9 tahun, 10 tahun, mereka udah pada hafal Quran. 30 juz, kita juz 30 aja nggak hafal-hafal. Makanya kalau sholat yang dibaca yo trikul. Kul ya kulhu kul falak kun nas. Ya, pokoknya kuliah kulhu kul falak kun nas. Maghrib rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Isya rakaat pertama kul falak, rakaat kedua kul nas. Subuh biar enggak diciriin sama malaikat lah, kul lagi nih. Gantilah inna a'toina kal kausar. Rakaat kedua idza jaa nasrullah. Lah kan kita ngikutin Pak JK dulu waktu nyapres ya Pak, lebih cepat, lebih baik. Bahkan saya pernah dicandain temen, kenapa kita kalau sholat cepet? Kenapa? Biar kalau setan gangguin kecewa. Kecewa gimana? Mau digangguin sholat udah kelar. Kata setan, wah baru masa gangguin sholatnya udah kelar. Alasan kita. Makanya di mana-mana yang jadi idola itu kalau tarawih di sini bacanya cepet. Coba baru takbirnya aja. Imami tarawih takbirnya begitu. Saya yakin mak-mak di belakang, wah alamat nih mah. Alamat. Aduh udah terlanjur berdiri di depan lagi, walah mau melipir gak enak. Padahal bisa jadi cuman takbirnya yang panjang, Pak. Fatihahnya tambah panjang lagi. Ya Allah. Kita beragama ini sekarang seakan-akan stagnan, ya begini-begini aja, dari tahun ke tahun begini aja, nggak ada perubahan ke arah perbaikan. Mungkin perlu dipertanyakan letak keberkahan kita ini yang kurang. Orang mungkin ya Pak, kalau dibanding sekarang dengan dulu, orang dulu ngajinya terbatas Pak, nggak semudah sekarang. Masjid musola letaknya jauh-jauh. Kalau tak cerita orang-orang dulu. Tetapi keyakinan dalam beragamanya begitu luar biasa Pak. Lah kita sekarang belajar agama begitu mudah. Majelis taklim di gangan sini aja dalam seminggu berapa kali? Oh iya, mulai dari ujung kayak Jalani kan, Sabtu pagi, Babul Khair, sini, mana lagi? Di sini aja berapa kali seminggu? Ayo malam Rebo ya, mak-mak ini sekarang. Tapi sekarang kayaknya stagnan gitu-gitu aja. Terkadang hati ini masih kayak ada keraguan dalam agama. Lah orang tua dulu ngajinya, musolanya jauh, masjidnya jauh, tapi cuma diajari Fatihah, yakin mantepnya luar biasa. Saya masih ingat Pak, mbah saya dulu tuh kalau baca Fatihah, kalau saya kedengaran sekarang lucu Pak. Tetapi cuman modal baca bismillah, cucunya sakit asal ngambil daun jarak, dibacain bismillah, cuman bacaannya lucu kalau kedengaran orang kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kuping saya masih hafal, mbah saya dulu kalau cucunya sakit baca bismillahnya lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Sekarang baca bismillahnya fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enggak sembuh-sembuh. Apa yang membedakan? Mungkin keberkahannya. Lah, tanah Palestina yang begitu perang tapi udah dijanjikan oleh Allah barakna haula. Kondisinya tidak nyaman sama sekali, tapi ibadahnya kepada Allah begitu kuat luar biasa. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi mendefinisikan berkah itu kullu ma yazidukum fi taatillahi ta'ala. Kondisi apapun, kalau kita jadi lebih taat pada Allah,
lebih bagus dengan sesama kita, hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus, inilah yang disebut dengan berkah. Maka berkah atau barokna itu tadi tidak melulu dalam kekayaan, dalam kesehatan, dalam kejayaan, enggak. Bisa jadi di sebaliknya. Dan harapan kita ada perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dikatakan dalam satu makalah, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabbi. Orang yang hari ini lebih baik, inilah orang yang beruntung, orang sukses. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi, kalau hari ini sama dengan kemarin, sama dengan tahun kemarin, stagnan, itu aja, maka fahuwa khasir, rugi umur, rugi waktu. Umur kita kalau angka nambah, Pak, tapi aslinya kan kurang, Pak. Kalau seandainya kita dijatah oleh Allah umur 70, sekarang udah 65, tinggal 4 tahun. Tahun depan 66, tinggal 4 tahun. Kalau udah 69 11 bulan, tinggal sebulan. Kalau 69 11 bulan 27 hari, tinggal 3 hari. Makin sempit, maka kalau tidak ada perbaikan, maka disebutnya khasir, rugi. Apalagi wa man kana yaumuhu syarron min amsi, tahun ini kok malah lebih buruk. Kemarin masih sering jamaah, tahun ini enggak. Tahun kemarin sering hadir di ta'lim, tahun ini enggak. Tahun kemarin kalau ada sumbangan pembangunan masjid atau apa ikut partisipasi, padahal hari tahun ini kontrakannya dia nambah, tapi enggak. Lah ini fahuwa mal'un, orang yang terlaknat, naudzubillah. Maka dalam keseharian atau dalam kita menjalani kehidupan ini, semoga ada perubahan ke arah kebaikan yang tadi man kana yaumuhu khairan min amsi. Artinya dinamika perubahan kita menjadi lebih baik, tidak stagnan itu saja. Agar yang barokna haula, keberkahan itu dalam ayat tadi bisa kita rasakan dan bisa kita peroleh insya Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi